Amen.
الإله جسيما الكمال فعال للتعظيما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم Jadi nikmat luar biasa. Jadi jangan, intinya jangan digemen. Jangan digemen itu jangan ngasuh diri sio-sio, jangan. Tapi
luar biasa. Pahala yang luar biasa yang bikin sakit hati, setan sakit hati dengan kita hadir majelis. Di mana baik tapi mungkin di sini baik. Majelis ilmu, majelis zikir itu tempat baik. Jadi wasbir nafsaka, Imam Yahya bin Abi Katsir beliau mengatakan wasbir nafsaka di dalam ayat dalam surah Al-Kahfi itu wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang yad'una rabbahum, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, di pagi dan sore hari dan petang, yuriduna wajha, yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Qala hiya majalisul fiqh. Di sini Imam Yahya bin Abi Katsir beliau mengatakan tafsirnya adalah majelis fikih, majelis di mana disebutkan di dalam majelis tersebut tentang halal dan haram. Itu memang salah. Makanya itu Nabi SAW disuruh sabarkanlah diri. Karena majelis yang kalau sekarang kan majelis sholawat begitu kami ya. Walaupun memang pahalanya besar tetap dapat pahala majelis itu, tapi paling afdalnya majelis dan paling sulit majelis itu majelis yang mana menegakkan halal dan haram. Pokoknya kadang kalau majelis muka kitab, muka Safinatun Najah yang belajar 10, itu juga setiap minggu buang siko 9, minggu depan langsung 3, lalu belajar tentang itu pahalanya juga besar daripada majelis tadi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan insyaallah setiap pertemuan, insyaallah minggu depan 2 minggu lagi kita nambahin kitabnya. Insyaallah termasuk daripada kitab As-Sabiqun al-Awwalun minal Muhajirin wal Ansar, termasuk daripada manaqib sahabat daripada yang awal-awal Islam. Itu insyaallah kita baca ke siko-siko di dalam siko pertemuan. Insyaallah berapa kali pertemuan insyaallah. Malam ini kita membahas sedikit tentang Sayyidina Anas bin Malik. Karena tadi itu terbaca ada siko hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada dari Sayyidina Anas bin Malik yang beliau meriwayatkan tentang orang yang keluar dari rumahnya. Kemana apa? Kalau Rasulullah SAW man qala idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah wa yuqal lahu hudita wa kufita wa ukita wa tanaha an syaitan. Jadi Sayyidina Anas bin Malik beliau meriwayatkan hadis sampai nalar sabda, siapa yang keluar dari rumahnya mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Mungkin itu hafal galau dan baca galau, mudah-mudahan insyaallah. Jadi kata-kata ini tidak sesuatu yang kecil, sesuatu yang luar biasa. Karena di situ Nabi SAW menunjukkan ada 4 daripada faedah kata-kata ini. Atau katakan bismillah dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, artinya tafwid. Tafwid itu berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata, tidak ada daya dan upaya illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu di riwayat lain Nabi SAW pernah bertanya daripada salah satu sahabat, dia mengatakan wa ma tafsiruha. Jadi Nabi yang nanya, tahu tak tafsirnya? Tahu tak tafsir arti la haula wala quwwata illa billah? Apa tafsirnya? Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Apa tafsirnya kata Nabi? Apa dia tafsirnya? Langsung Nabi SAW jawab lagi, karena sahabat kan ditanya, tapi memang Nabi SAW memang nak tunjuk tahu, nak tunjuk tahu. Jadi ada sebagian kan yang namanya ilmu ni terkadang tidak baca nunggu orang nanya, tidak baca nunggu orang nanya. Terkadang kita yang nanya, tunjuk tahu juga hal-hal yang baik sama
Itu dakwah. Jangan nunggu uang bertanya. Ketika nengok uang itu salah, kita yang nunggu setahu anak ini tidak boleh. Harus tahu anak ini cak ini yang anak dengar. Itu cara dakwah. Jangan nunggu dia kalau ditanya baru mau. Sepengetahuan anak, kapan ditanya? Tahu ini tidak dapat faedah. Ini termasuk dari ibadah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dia menyebut bola, dia mengajar. Nabi Muhammad tafsirlah, tahu tak tafsir? Apalah haula wala quwwata illa billah. Nabi ngajarin la haula anil ma'asi illa bi'aunillah. Tidak kata daya upaya kita tercegah daripada maksiat kecuali dari Allah. Dan la wala quwwata ala ta'ah illa bi'aunillah. Tidak kata juga kekuatan bagi kita untuk taat sama Allah kecuali itu juga dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di arti kata-kata yang kita biasa ucapkan setiap keluar dari rumah, nak ke mana baik? Nak ke masjid, nak ke langgar, nak ke majlis, nak ke ngantar budak sekolah, nak keluar dari rumah, nak tijarah, nak gawe, apa baik? Yang penting keluar dari rumah, ucapan ini manfaatnya berlimpah. Manfaatnya ada umpamanya diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Jadi yang pertama, kalau maco daripada yang kita baca tadi, maka yang pertama God hudiyah. Maka ada malaikat dalam syarahnya God hudi, wong yang maco tadi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita keluar kita ucapkan tadi, maka insya Allah kita keluarnya pun dapat di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak keluar kecuali dilangkahkan ke langkah yang baik. Jadi termasuk hidayah Allah itu. Jadi kita ke tempat yang baik itu kalau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan diniatkan tidaklah kita keluar kecuali ke tempat yang baik. Sampai ada orang yang ada saya ke ulama, dia mau sama orang, tahu dah katanya, ya kiai gitu, tahu dah Ustaz, tahu dah di Mekah sama ada tempat yang tak baik juga. Kata dia bertahun-tahun tinggal di Mekah, tak pernah tengok tempat saya itu. Kalau baru dengar dari Mekah, tak tengok tempat itu. Jadi hidayah Allah Subhanahu wa taala, kaki kita digiring ke tempat yang baik-baik dan tidak ketemu dengan hal-hal yang tidak baik. Dari tempat atau kawan yang tidak baik itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dari empat hal manfaat yang kita baca tadi, tahu hidayah. Yang kedua, bigayah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain tentang ini juga, amina min kulli makruh, wong yang maco ini insyaallah dijauhkan dari hal yang tidak dia demani. Keluar dari rumah kita bisa hilang berkat kita maco tadi. Kemudian al-wiqayah wal hidayah wal kifayah. Kufiyah tadi kan, kufiyah itu kifayah, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukupi dalam kehidupan yang ma'isyahnya, rezekinya itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa kita keluarga wa tanaha syaitan dan lari dari setan. Setan ada nanti. Nah, ini termasuk manfaat singkok bacaan yang terkadang ya bagi kita gemewah. Padahal itu luar biasa. Kami ingat juga sampai sekarang kami ingat dulu kalau almarhum ibu dulu kalau kita nak keluar rumah pasti pesannya itu lah. Tidak lain. Kalau dari SD, SMP sampai dah balik dari rumah pasti kan jangan lupa baca doa keluar rumah. Sampai balik masih diingat gitulah. Rupanya luar biasa doa tersebut manfaatnya untuk duniawi dan ukhrawi. Itu manfaat daripada hadis Nabi SAW tentang doa keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Jangan sampai kita lupa setiap keluar rumah kita baca. Mudah-mudahan insyaallah kita selalu dalam inayah, dalam pertolongan Allah SWT, di dalam hidayah Allah SWT, di dalam hidayah penjagaan Allah SWT, dan dijaga
dicukupi segala kebutuhan kita duniawi dan ukhrawi insyaallah, dan dijauhkan daripada mara bahaya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fatihah dulu ibadah sampai terus sampai syukur dan mabrur hidayah Habibul Mahmud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana wa rabbana wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.